Di garis start, seekor kura-kura memasang sepatu lari mini dengan penuh percaya diri, sementara kelinci di sebelahnya malah sibuk bercermin memastikan bulunya tepat rapi. Di belakang mereka, siput membawa papan nomor lomba yang hampir lebih besar dari tubuhnya, dan monyet justru sibuk selfie sebelum lomba dimulai. Saat peluit hampir ditiup, tiba-tiba semua hewan sadar, ini bukan lomba biasa. Ini lomba yang akan mengubah cara mereka memandang kemenangan. Peluit berbunyi, tapi bukannya langsung berlari. Beberapa hewan malah berhenti untuk membantu teman yang kesulitan. Ada yang tertawa, ada yang saling menyemangati. Penonton mulai bingung, siapa sebenarnya yang akan menang? Namun di balik kelucuan itu, tersembunyi pelajaran yang membuat siapapun yang menonton jadi tersenyum haru dan berpikir ulang tentang arti kemenangan. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Jangan lupa subscribe dan tulis di kolom komentar kalian dari kota mana ya. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan penuh semangat hari ini. Yuk kita mulai cerita seru, lucu, dan penuh makna tentang lomba lari santai para hewan. Di sebuah hutan yang damai dan penuh warna, para hewan sedang berkumpul dengan penuh antusias. Hari itu adalah hari spesial loh, karena akan diadakan lomba lari santai pertama di hutan tersebut. Semua hewan, dari yang cepat hingga yang lambat, diundang untuk ikut serta. Mereka tidak hanya ingin menang, tetapi juga ingin merasakan keseruan bersama. Bahkan burung-burung pun terbang rendah untuk menyaksikan persiapan lomba yang meriah ini. Kelinci yang terkenal cepat berjalan dengan penuh percaya diri sambil melambaikan tangan ke penonton. Ia yakin akan menang, namun kali ini ia mencoba untuk lebih santai. Di sisi lain, kura-kura datang dengan langkah tenang dan senyum kecil, tidak terburu-buru, menikmati setiap langkahnya. Teman-teman lainnya seperti bebek, kucing, dan bahkan siput ikut berbaris dengan semangat yang sama. Panitia lomba, yaitu seekor burung hantu bijak, menjelaskan aturan lomba dengan suara tenang. Ia mengatakan bahwa lomba ini bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang bisa menikmati perjalanan dengan hati gembira. Para peserta saling berpandangan, beberapa terkejut, namun sebagian mulai tersenyum karena merasa ini akan menjadi pengalaman yang berbeda. Saat peluit hampir dibunyikan, monyet masih sibuk bercanda dan membuat semua tertawa. Ia menirukan gaya lari teman-temannya dengan cara yang lucu, membuat suasana semakin cair. Bahkan kura-kura yang biasanya tenang pun ikut tertawa kecil. Momen ini membuat semua peserta merasa lebih santai dan siap untuk menikmati lomba tanpa tekanan. Akhirnya, peluit pun ditiup. Semua hewan mulai bergerak, namun tidak ada yang terburu-buru. Mereka berjalan, berlari kecil, bahkan ada yang berhenti sejenak untuk menikmati pemandangan. Tanpa disadari, lomba ini bukan hanya tentang garis finish, tetapi tentang perjalanan bersama yang penuh tawa, kebersamaan, dan kehangatan yang sulit dilupakan. Perlombaan baru saja dimulai. Namun suasananya sangat berbeda dari lomba pada umumnya. Tidak ada yang terburu-buru atau saling mendahului dengan agresif. Kelinci yang biasanya langsung melesat, kali ini justru berlari pelan sambil sesekali menoleh ke belakang, memastikan teman-temannya baik-baik saja. Ia bahkan sempat berhenti untuk membantu bebek kecil yang kesulitan menjaga keseimbangan di lintasan yang sedikit licin. Dari kejauhan, kura-kura tetap melangkah dengan tenang, tidak terganggu dengan siapa yang berada di depan atau di belakangnya. Ia terlihat menikmati setiap langkah, menghirup udara segar dan tersenyum kecil. Di sisi lintasan, para penonton mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ini bukan sekedar lomba, tapi seperti perjalanan penuh kebersamaan yang hangat dan menyenangkan. Di tengah perjalanan, monyet yang awalnya penuh semangat tiba-tiba berhenti karena melihat siput yang tertinggal cukup jauh. Alih-alih terus berlari, monyet itu kembali ke belakang dan duduk di samping siput sambil mengobrol ringan. Ia bahkan membantu membawa papan nomor siput agar siput bisa bergerak lebih nyaman. Melihat hal itu, beberapa hewan lain ikut tergerak untuk saling membantu satu sama lain. Suasana lomba berubah menjadi seperti perjalanan bersama, bukan kompetisi. Tawa terdengar di mana-mana, dan setiap langkah terasa lebih ringan karena dilakukan bersama. Bahkan burung-burung yang terbang di atas ikut berkicau lebih merdu, seakan ikut merayakan momen penuh kehangatan ini. Sementara itu, kucing yang biasanya suka berjalan sendiri mulai merasa aneh melihat semua kebersamaan itu.
Ia awalnya tetap berjalan sendiri, namun perlahan hatinya mulai tersentuh. Ia melihat bagaimana kelinci tidak lagi sombong, monyet tidak hanya bercanda, dan bahkan hewan paling lambat pun tidak ditinggalkan. Tanpa sadar, kucing itu mulai memperlambat langkahnya dan bergabung dengan kelompok lain. Ia tersenyum kecil saat akhirnya berjalan berdampingan dengan bebek dan kura-kura. Untuk pertama kalinya, ia merasa perjalanan ini lebih menyenangkan daripada sekedar mencapai tujuan dengan cepat. Tak jauh dari sana, burung hantu yang menjadi panitia lomba mengamati semuanya dengan senyum bijak. Ia tahu bahwa apa yang sedang terjadi jauh lebih berharga daripada sekedar menentukan pemenang. Para penonton pun mulai bertepuk tangan, bukan untuk siapa yang paling cepat, tetapi untuk setiap tindakan kecil penuh kebaikan yang mereka saksikan. Anak-anak hewan yang menonton terlihat begitu bahagia, bahkan beberapa dari mereka mulai meniru semangat saling membantu tersebut. Momen ini perlahan menjadi pelajaran hidup yang nyata bagi semua yang hadir. Semakin jauh perjalanan, semakin terasa bahwa lomba ini bukan tentang siapa yang lebih unggul, tetapi tentang bagaimana mereka saling menguatkan. Tidak ada lagi rasa takut tertinggal atau keinginan untuk menjadi yang paling depan. Yang ada hanyalah kebahagiaan sederhana saat berjalan bersama, tertawa bersama, dan membantu satu sama lain. Bahkan garis finish yang tadinya terlihat penting, kini terasa seperti tujuan bersama yang ingin mereka capai dengan cara yang penuh makna. Perjalanan lomba semakin mendekati garis akhir, namun tidak ada satupun hewan yang mempercepat langkahnya secara berlebihan. Justru mereka semakin menikmati setiap momen yang tersisa. Kelinci yang dulu selalu ingin menjadi yang pertama, kini berjalan berdampingan dengan kura-kura, sambil sesekali tertawa dan berbagi cerita. Ia mulai menyadari bahwa kemenangan bukan lagi soal siapa yang tiba lebih dulu, tetapi siapa yang bisa membuat perjalanan itu berarti. Di sisi lain, kura-kura merasa bahagia bukan karena ia tidak tertinggal, tetapi karena ia tidak pernah merasa sendirian. Tiba-tiba, mereka menemukan rintangan kecil berupa jembatan kayu yang agak sempit. Biasanya, ini bisa menjadi tempat di mana peserta saling berebut untuk lewat lebih dulu. Namun kali ini mereka justru saling bergantian dengan tertib. Monyet membantu mengarahkan, bebek menunggu dengan sabar, dan siput diberi kesempatan terlebih dahulu agar tidak kesulitan. Tidak ada yang merasa dirugikan, justru semua merasa bangga bisa saling menghargai. Suasana yang tadinya berpotensi tegang berubah menjadi penuh tawa dan kehangatan. Saat semua berhasil melewati rintangan, para penonton kembali bersorak. Namun sorakan kali ini terasa berbeda, lebih tulus dan penuh rasa haru. Beberapa penonton bahkan terlihat tersenyum sambil berkaca-kaca, karena menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang lebih dari sekadar perlombaan. Ini adalah cerita tentang persahabatan, tentang kepedulian, dan tentang bagaimana kebahagiaan bisa tumbuh dari hal-hal sederhana. Garis finish kini sudah terlihat jelas di depan mata, namun alih-alih berlari cepat, semua hewan justru memperlambat langkah mereka. Mereka saling berpandangan, tersenyum, dan tanpa perlu bicara, mereka sepakat untuk melangkah bersama menuju garis akhir. Tidak ada yang ingin menjadi yang pertama sendirian. Mereka ingin mencapai garis itu sebagai satu tim, sebagai sahabat yang telah melalui perjalanan bersama. Dan akhirnya, dengan langkah serempak, mereka semua melewati garis finish bersama-sama. Tidak ada pemenang tunggal, namun semua merasa menjadi pemenang. Tawa, pelukan, dan rasa syukur memenuhi suasana. Burung hantu tersenyum bangga dan seluruh hutan bergema dengan kebahagiaan. Hari itu, mereka tidak hanya menyelesaikan lomba, tetapi juga belajar bahwa kebersamaan adalah kemenangan yang paling indah. Setelah semua hewan melewati garis finish bersama-sama, suasana hutan berubah menjadi sangat hangat dan penuh kebahagiaan. Tidak ada yang merasa kalah, tidak ada yang merasa lebih hebat. Justru, semua merasa bangga karena telah melalui perjalanan itu dengan cara yang berbeda dari biasanya. Kelinci yang dulu selalu ingin menjadi yang tercepat, kini tersenyum sambil duduk di samping kura-kura. Merasa lebih bahagia dari kemenangan manapun yang pernah ia bayangkan. Ia menyadari bahwa selama ini, ia terlalu fokus pada tujuan, hingga lupa menikmati perjalanan dan kebersamaan yang ada di sekitarnya. Di sisi lain, siput yang sebelumnya merasa tidak percaya diri, kini terlihat sangat bahagia. Ia tidak menyangka bisa menyelesaikan lomba dengan dukungan teman-temannya. Monyet yang menemaninya sepanjang perjalanan tersenyum bangga, merasa bahwa membantu orang lain ternyata memberikan kebahagiaan yang jauh lebih besar. Bahkan bebek kecil yang sempat kesulitan, kini melompat-lompat riang, merasa dihargai dan tidak ditinggalkan.
Momen ini membuat semua hewan menyadari bahwa setiap langkah kecil memiliki arti besar ketika dilakukan bersama. Burung hantu kemudian maju ke depan untuk memberikan pesan penutup lomba. Dengan suara yang tenang dan penuh makna, ia mengatakan bahwa hari itu semua telah menang, bukan karena siapa yang paling cepat, tetapi karena siapa yang mampu berbagi, peduli, dan saling menguatkan. Para hewan terdiam sejenak, merenungkan kata-kata tersebut. Mereka menyadari bahwa pelajaran hari itu jauh lebih berharga daripada sekadar trofi atau penghargaan. Para penonton yang sejak awal menyaksikan lomba pun ikut merasakan perubahan di dalam hati mereka. Mereka datang untuk melihat perlombaan, namun pulang dengan membawa pelajaran tentang kebersamaan dan kebaikan. Anak-anak hewan yang menonton bahkan mulai meniru semangat itu, saling membantu satu sama lain saat berjalan pulang. Hutan yang biasanya hanya ramai oleh aktivitas sehari-hari, kini terasa lebih hidup, lebih hangat, dan penuh makna. Hari itu menjadi cerita yang akan selalu dikenang oleh semua yang hadir, bukan karena lombanya yang unik, tetapi karena bagaimana lomba itu mengubah cara mereka melihat satu sama lain. Mereka belajar bahwa dalam hidup tidak selalu harus menjadi yang paling cepat atau paling hebat. Terkadang yang paling penting adalah berjalan bersama, saling mendukung, dan menikmati setiap langkah dengan hati yang penuh syukur. Beberapa hari setelah lomba, suasana hutan terasa berbeda dari biasanya. Hewan-hewan yang sebelumnya jarang berinteraksi, kini mulai sering berkumpul dan saling menyapa. Kelinci tidak lagi berjalan dengan tergesa-gesa, melainkan lebih sering berhenti untuk berbincang dengan teman-temannya. Kura-kura tetap berjalan santai seperti biasa. Namun, kini ia tidak pernah sendirian. Selalu ada teman yang berjalan di sampingnya, berbagi cerita dan tawa. Perubahan kecil ini perlahan membawa kebahagiaan yang lebih besar bagi seluruh penghuni hutan. Monyet yang dulu dikenal suka bercanda, kini juga dikenal sebagai teman yang selalu siap membantu. Siput menjadi lebih percaya diri dan tidak lagi merasa tertinggal, karena ia tahu bahwa setiap langkahnya tetap berarti. Bebek kecil yang dulu mudah khawatir, kini terlihat lebih berani dan ceria. Semua perubahan ini menunjukkan bahwa satu pengalaman sederhana bisa membawa dampak yang luar biasa ketika dilakukan dengan hati yang tulus. Suatu hari, burung hantu kembali mengumpulkan para hewan. Kali ini bukan untuk lomba, tetapi untuk berbagi cerita tentang pengalaman mereka. Satu persatu hewan menceritakan apa yang mereka rasakan selama lomba tersebut. Ada yang merasa lebih bahagia, ada yang belajar untuk tidak menyerah, dan ada juga yang menemukan arti persahabatan yang sebenarnya. Setiap cerita membuat suasana semakin hangat dan penuh haru. Dari pengalaman itu, mereka sepakat untuk menjadikan kebersamaan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Mereka tidak lagi hanya berkumpul saat ada acara, tetapi juga dalam hal-hal kecil seperti berjalan bersama, membantu teman, atau sekedar berbagi tawa. Hutan yang dulu biasa saja kini berubah menjadi tempat yang penuh kehangatan, di mana setiap makhluk merasa dihargai dan diterima. Dan sejak saat itu, lomba lari santai bukan lagi sekedar acara tahunan, tetapi menjadi simbol kebersamaan bagi seluruh penghuni hutan. Mereka belajar bahwa kemenangan sejati bukanlah tentang menjadi yang paling cepat, tetapi tentang bagaimana kita berjalan bersama, saling mendukung, dan membawa kebahagiaan bagi satu sama lain. Sebuah pelajaran sederhana, namun akan selalu hidup di hati mereka selamanya.